Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang ingin kreatif silahkan subscribe channel ini. Oke, untuk kali ini kita akan membuat mesin dowel otomatis lagi dengan diameter 24 mm. Oke, bahannya kita kumpulkan cukup sederhana. Pertama kita butuh as 32 ya, ini asnya 32 mm. Kamu bisa beli di toko besi terdekat, dan ini adalah asalnya itu plat setebal 12 mm. Plat ini kita ukur sesuai dengan yang akan kita buat ya. Kita buat lingkaran, kita buat melingkar. Proses ini akan mempermudah kita daripada kita membubut dari kotak menjadi lingkaran, itu lebih sulit dan makan banyak waktu. Jadi kita potong pakai las ya, las potong. Kita bisa pakai las asetilin atau gas. Jadi untuk pemotongnya kita taruh jangka untuk patokan supaya bulat sempurna, tidak oval ya. Nanti itu bisa menjadi lingkaran sempurna. Jadi itu akan mempermudah dalam proses pembubutan dan perataan nanti ya, untuk tepinya terutama itu. Jadi bagi yang belum tahu boleh gunakan cara seperti ini, dan ini lebih mudah dan bulat sempurna. Dan ini hasilnya yang kita potong menggunakan las tadi ya, sudah bulat sempurna ini ya, sudah kita potong, dan kita tinggal meratakan sedikit saja dengan mesin bubut nanti. Oke, dan untuk tengahnya nanti kita buat lubang. Setelah kita buat lubang, nanti kita ini taruh dudukan pisaunya di tepi seperti ini ya, dan kita potong nanti seperlunya saja untuk dudukan pisau. Dan nanti kita asnya taruh, kita potong sesuai dengan kebutuhan ya. Kenapa kita buat ini dulu? Karena ini penting untuk ukuran nanti rangkanya ya. Jadi ini dowelnya dulu yang kita buat. Jangan sampai nanti rangkanya terlalu besar atau terlalu kecil, itu akan mempersulit kita, akan buang-buang material, akan membuang waktu ya, dan tentunya tenaga juga. Jadi nanti supaya pas ini untuk ukuran rangkanya, jadi kita buat kepala dowelnya dulu ini sebagai patokan ukuran untuk rangkanya nanti. Oke, kita buat ini dulu kepala dowelnya. Dan untuk asnya ini nanti kita las ya, kita taruh di tengah, terus kita las seperti ini ya. Nanti tepinya kita las dan kita taruh di cak bubut. Nanti kita las di sini ya, kita las biar tepat di senternya. Itu kan ada titiknya, itu ada titik tengahnya itu di situ. Nah di sini ya ada titiknya, jadi kita bisa pas di tengah nanti. Dan nanti kita ratakan untuk tepinya. Untuk tepinya kita ratakan ya, kita buat ini dulu untuk proses awalnya. Setelah kita ratakan dan kita buat lubang, terus kita taruh dudukan pisaunya. Oke, lanjut ke pengelasan. Oke, ini setelah dilas seperti ini ya. Ini penampakannya setelah dicak bubut, kita taruh di cak bubut. Oke, ini seperti ini, kita taruh di cak bubut seperti ini. Dan nanti kita tengahnya buat lubang pakai bor untuk nanti ya, untuk permulaan ya, supaya nanti kita bisa masukkan bahan bubut dalamnya ya, seperti ini ya. Nanti kita bor pakai bor yang lebih kecil, untuk yang penting pisau bisa masuk. Dan kita ratakan ini bagian tepinya, dan kita bor, nanti kita kasih dudukan di situ, dudukan pisau. Oke, kita ratakan dulu untuk tepinya, kita ratakan dulu tepinya ya, pelan-pelan karena ini masih ada belas-belas dan itu sangat kasar. Harus boleh dipercepat di sini.
Oke, ini ya sudah rata untuk tepinya, ini sudah rata, sudah bulat sempurna. Dan kita bor untuk tengahnya, kita bor dulu pakai bor 10 mili. 10 mili boleh, lebih besar lebih bagus supaya ini lebih bisa masuk ya. Ini longgar untuk pisaunya, untuk pisau bubut dalam ya. Kita bubut sesuai dengan ukuran stiknya nanti. Ukuran stiknya kita kasih lubang di tengahnya, kita perlebar dengan parabola. Kita lebarkan kira pas seperti besar stik ya, besar stik, supaya nanti kita pecat. Kita ini lebarkan dulu. Setelah itu kita ratakan bagian depannya. Ini bertujuan supaya nanti dudukan pisau tidak, biar imbang untuk ini kita ratakan dulu biar imbang dan rata ya, terutama itu biar rata, bisa siku untuk menempelkan, soalnya ini untuk menempelkan pisaunya. Nah seperti ini ya, harus rata ini ya, bagian depan harus rata, Nah setelah itu kita potong ini ya, tadi ya besi ini ya, besi yang kotak kita potong pakai gerinda. Kata gerinda aja bisa cukup. Kita butuh 2 seperti ini ya, kita butuh 2. Dan untuk sudutnya kita buat tirus, dan ini ketebalnya tadi 12 ya, sekitar 12 mili, 12 mm ini ya. Dan nanti kita pasang. Nah nanti kita pasang di sini ya, kita las pakai las listrik, kita tempelkan. Untuk ujungnya ini kita buat radius nanti, jadi kita potong seperti ini supaya mudah dalam pengubutan. Kita potong pakai grinder dulu seperti ini ya, kita las. Oke, kita las dulu. Oke, setelah dilas seperti ini ya keadaannya, ini seperti ini harus dilas bagian bawah dan atas ya, supaya tidak lepas. Bagian bawah dan atas ini seperti ini, dan nanti kita rapikan nanti ya. Untuk ini ya, ini bekas lasannya ini kita rapikan, dan lubangnya kita samakan dengan yang dalam untuk yang luar. Kita ratakan dulu untuk dudukan pisaunya supaya imbang dan mesinnya itu tidak getar. Kalau tidak diratakan itu nanti getar. Oke, ini setelah diratakan ya, ini lurus ya, setelah diratakan ini sama, dan kita tinggal bubut tirus ya. Nah ini setelah dibubut tirus seperti ini dan disamakan lubangnya sama dudukan pisaunya. Dudukan pisau tidak boleh menonjol ke dalam lubang ya, tidak boleh. Ini harus rata, dan kita rapikan dulu untuk bagian tepinya dan bekas las-lasannya. Kita pakai gerinda ya, gerinda potong bisa. Oke, seperti ini. Setelah diratakan, untuk bagian atas itu harus rata, harus siku ya, supaya tidak, pisaunya tidak bisa menempel sempurna. Jadi seperti ini. Untuk bagian bawah kita tidak ratakan supaya kuat. Jadi ini yang dilas tadi, yang bagian atas kita ratakan, kita buat siku supaya pisaunya itu bisa menempel sempurna. Oke, dan ini hasilnya sebelum dipotong. Ini asnya masih panjang ya, ini panjang, ini bagian depan seperti ini masih panjang, dan nanti kita potong seperlunya, makin pendek makin bagus ya, supaya nanti mudah dalam kalau ada masalah stik patah di dalam, kita mudah untuk mengeluarkannya. Jadi jangan panjang-panjang untuk stiknya, karena kadang itu stik tidak semua kayunya itu bagus. Kita potong pakai gerinda bisa. Ini seperti ini ya, sebelum dipotong. Nanti kita potong seperlunya. Ini seperti ini penampakannya. Oke, nanti kita ukur pakai ini kira-kira ya, kira-kira dulu. Ini pakai lahar ya.
dan ini pakai puli jalur B ya, jalur B. Nanti kita potong seperti inilah. Untuk jalurnya ini mungkin saya ambil satu supaya ininya lebih pendek, jadi untuk mengurangi gesekan ya, jadi kita potong. Jadi saya pakai laser ini ya 207 32 untuk as 32 mm. Oke, jadinya seperti ini setelah dipotong ya, dan kita masukkan pulinya. Setelah puli ini kita potong, kita ambil satu ya. Jadi ini cukup pendek, jadi untuk mengurangi gesekan dan mempermudah kita dalam mengatasi nanti kalau ada masalah setik patah di dalam. Dan pisaunya nanti kita taruh seperti ini ya, kita bor, kita kasih baut. Untuk pengeboran saya tidak videokan ya, karena ini mudah, semua bisa. Jadi posisinya seperti ini, kita bor nanti tembus ya, tembus ke atas, kita kasih baut. Jadi posisi pisau seperti ini, harus di tepi ya, harus di tepi lubang. Nanti kita bor di sini, tembus ke atas ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video pembuatan mesin dowel otomatis untuk ukuran gagang sapu ya. Seperti ini ya penampakannya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir ya. Dan untuk ini asnya cukup pendek, ini cuma 16 ya, sekitar 16 lah, 16. Jadi ini cukup pendek, jadi asnya ini pendek ya, saya buat pendek karena sesuai permintaan, ada yang minta ini diperpendek. Bagi yang ingin membuat kepala dowel, silahkan saksikan videonya sampai akhir ya, supaya tidak gagal praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.